Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang PPN dan PPNBM. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Dio Nurrahman Gunawan, yang kedua ada Dul Raja, yang ketiga Muhammad Lutfi Naufal, yang keempat Nur Aisyah Ramadhani, dan yang kelima Siti Khadijah. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasan mengapa PPN mudah ditemui pada transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita dapat menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut, kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax. Barang atau jasa yang dikenakan PPN. Barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pada dasarnya, semua barang yang adalah BKP. Yang dimaksud dengan BKP tidak berwujud adalah 1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual, atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Yang keempat, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, motion picture film, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. Yang kelima, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya yaitu jasa kena pajak atau biasa disingkat JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN antara lain sebagai berikut: jasa pelayanan kesehatan medis, jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa di bidang keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha. Secara khusus, PPN juga dikenakan atas yang pertama, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak,
kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Tarif pajak pertambahan nilai atau disebut juga PPN. Besar tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak penambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Ke-1, tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang kedua, tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengatur tentang kebapeanan. Ketiga, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang keempat, khusus untuk barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 10%, besar tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% sehingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Pembayaran dan pelaporan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan, penyetoran, dan juga melaporkan PPN. Definisi pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan usaha memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari 4,8 miliar sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197/PMK 03/2003. PPN mengikat pembelian dan penjualan seperti dijelaskan sebelumnya. PPN adalah kewajiban dari pembelian sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjualan atau pengusaha kena pajak. Penjualan atau PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Direktorat Jenderal Pajak. Bukti pemungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjualan wajib melapor faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadi transaksi. Perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Contoh kasus perhitungan pajak pertambahan nilai. PT Sentosa merupakan pengusaha kena pajak yang menjual barang elektronik di Tangerang. Pada tanggal 10 Januari 2017, PT Sentosa melakukan transaksi penjualan kepada konsumen sebesar 5.400.000. Hitunglah PPN dari transaksi penjualan yang dilakukan PT Sentosa. Jawab, PPN dipungut sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif. 5.400.000 dikali 10% sama dengan Rp540.000. Dari transaksi tersebut menyebabkan adanya PPN pengeluaran yang harus disetorkan PT Sentosa sebesar Rp540.000. Contoh soal yang kedua, Ibu Sipa dan keluarga melakukan makan malam di sebuah restoran seafood. Setelah selesai makan, total tagihan atas makanan yang ia pesan sejumlah Rp750.000 sebelum dikenai PPN. Hitunglah berapa besar PPN yang dibebankan kepada makanan pesanan Ibu Sipa dan berapa jumlah harga yang harus ia bayar. Jawab, PPN dipungut sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif PPN sama dengan Rp750.000 dikali 10%, hasilnya Rp75.000. Total pesanan Rp750.000 ditambah Rp75.000 sama dengan Rp825.000. Jumlah PPN yang dibebankan kepada pesanan Ibu Sipa adalah Rp75.000, sedangkan total pesanan yang harus dibayar termasuk PPN sebesar Rp825.000. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah
merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut ke dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penetapan PPNBM itu sendiri bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak tergerus oleh peredaran pedagang besar yang menjual komoditas impor. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM. A. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. B. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak atau BPK yang tergolong mewah. C. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. D. Mengamankan penerimaan negara. Objek pajak penjualan atas barang mewah. Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. PPNBM dikenakan atas penyerahan BPK yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BPK yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kedua, impor BPK yang tergolong mewah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan tarif paling tinggi 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tarif PPNBM diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman alkohol. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, pick-up. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, bahan berbahan kulit impor, barang pecah belah, bus. Perhitungan dan pelaporan PPNBM. Untuk menghitung besaran PPNBM dibutuhkan dasar pengenaan pajak DPP yang meliputi A. Harga jual, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang kena pajak (BKP). B. Biaya penggantian, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak (JKP) atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk PPN. C. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang diambil dari biaya masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP. D. Nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. E. Nilai lainnya, yaitu nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai keputusan Menteri Keuangan. Contoh kasus: PT Cendana merupakan pengusaha kena pajak yang memproduksi alat pendingin di Kota Karawang. Pada bulan April 2019, PT Cendana menjual hasil produksinya ke konsumen sebanyak 10 unit dengan harga jual per unit sebesar Rp6 juta. Barang tersebut tergolong barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Cendana ke pemerintah? Jawab: PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurangin PPNBM. PPN sama dengan 10% dikali 10 kali 6 juta dikurangi harga barang total dikali 40%. Sama dengan 10% dikali 60 juta dikurangi 60 juta dikali 40%. Sama dengan 10 juta dikali 60 juta dikurangi 24 juta. Sama dengan 10% dikali 36 juta, sama dengan 3.600.000. Total pajak yang harus dibayar PT Cendana adalah 3.600.000 rupiah.
Pak Ahmad merupakan direksi salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi baja. Pada bulan Mei 2018, beliau membeli sebuah mobil mewah dengan harga 800 juta rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu berapa nilai uang yang harus dibayarkan Pak Ahmad untuk membawa mobilnya masuk ke Indonesia? Jawab, PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurangin PPNBM. Sama dengan 10% dikali 800 juta dikurangin 800 juta dikali 40%. Sama dengan 10% dikali 800 juta dikurangin 320 juta. Sama dengan 10% dikali 480 juta. PPN sama dengan 48 juta. Berarti jumlah uang yang harus dikeluarkan Pak Ahmad sebesar harga mobil ditambah PN ditambah PPNBM, yaitu 800 juta ditambah 48 juta ditambah 320 juta, sama dengan 1.168 juta. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.